Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita meneguhkan rasa syukur kepada Allah. Pada permulaan malam ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati ibadah bersama di dalam salat berjamaah, di dalam ruku', di dalam sujud, yang mudah-mudahan kenikmatan ibadah ini bisa kita rasakan sampai nanti kelak kita berpisah dengan dunia ini, kala Allah Subhanahu wa ta'ala menutup mata kita, mencabut ruh kita. Bersamaan dengan itu Allah dawamkan iman terhadap kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, pembahasan kita melanjutkan kajian kita yang telah lalu adalah seputar tentang persoalan tayammum. Di sini pengarang kitab membuka pembahasan tentang tayammum itu dengan sebuah judul yang ditulis oleh pengarang dengan bahasa yusrul Islam, yaitu kemudahan di dalam Islam. Nah, qala al-musannifu rahimahumullah, qala al-musannifuna rahimahumullah, berkata pengarang kitab, yaitu para ulama-ulama kita yang mengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu mereka, di mana mereka menulis di sini allamana atau alimna, kita sudah mengetahui annal wudu'a syartun li sihhatis shalah, bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Nah, ini sudah kita ketahui sebelumnya atau kita sudah membahasnya. Artinya tanpa berwudu maka salat tidak sah. Wat tawaf, begitu juga tawaf. Kita berkeliling 7 kali mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad sampai pula ke Hajar Aswad. 7 kali kita berkeliling.
ibadah yang kita sebut dengan tawaf itu memerlukan wudu. Artinya ketika kita bertawaf lalu tidak berwudu, maka tawaf kita batal atau tidak sah. Nah, begitu juga yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluh. Wa massal mushafi wa hamlahu. Memegang mushaf Al-Quran, contohnya yang ada di belakang kita ini, yang mushaf murni, yang tidak ada terjemahan di dalamnya, itu disyaratkan kebolehannya kita memegang atau membawa mushaf itu, syaratnya adalah berwudu. Artinya ketika kita memegang mushaf di dalam mazhab Imam Syafi'i, jika tidak dalam keadaan berwudu maka kita berdosa. Nah, lalu diuraikan di sini wal wudu'u, sedangkan wudu itu innama yakunu bil ma. Wudu itu dia terjadi dengan adanya air. Illa annal insan, hanya saja kadang manusia tidak bisa menggunakan air. Berwudu adalah proses kita bersuci dengan media yang bernama air, tapi ada kalanya kondisi dan situasi menyebabkan kita tidak mampu atau tidak bisa memakai air. Nah, apa saja misalnya? Imma li faqdih, kita kehilangan air atau tidak menemukan air. Au bu'dihi, atau air itu ada tetapi air itu jauh sekali jaraknya. Misalnya terjadi kekeringan di wilayah Senapelan, tidak ada air sedikit pun. Ada air tapi di Panam. Nah, ini kan jauh kan? 40 menit, 30 menit, 40 menit ke sana. Nah, ini jauh misal ya, walaupun standar jauh ini nanti kita uraikan seperti apa standar jauhnya. Nah, jadi karena jauhnya air itu, jauhnya keberadaan air, au limaradin yamna'u min isti'malih, atau tidak bisa kita memakai air itu disebabkan ada suatu penyakit yang menghalang kita menggunakan air. Jadi ada penyakit-penyakit yang apabila dengan menggunakan air itu akan menambah sakit kita, maka pada saat atau kondisi demikian maka diuraikan di sini famin yusril Islam, di antara kemudahan di dalam agama Islam ini, annahu syuri'at tayammumu, disyariatkan bertayammum. Yang tadi wudu adalah dengan media air, sekarang disyariatkan tayammum dengan media at-turabut tahir, tanah yang bersih, tanah yang suci. Iwadan anil wudu'i wal ghusli, tayammum itu menjadi ganti dari wudu ataupun ganti dari mandi. Nah, jadi perlu kita tekankan hadirin hadirat sekalian, wudu itu, tayammum itu mengganti wudu ataupun mandi. Jadi jangan kita mengira nanti bahwa tayammum itu hanya mengganti wudu saja, tidak, tetapi dia boleh menggantikan mandi. Nah, misalnya kita wajib mandi, maka karena alasan-alasan yang diuraikan tadi kita tidak bisa mandi, maka boleh diganti dengan tayammum. Jadi bukan hanya untuk mengganti status wudu saja, tetapi mengganti mandi pula. Nah, apa tujuannya? Adanya kemudahan dari Allah pembuat syariat, diganti ibadah yang disebut dengan wudu atau mandi tadi diganti dengan tayammum menggunakan media tanah yang suci, agar apa katanya di sini?
hatta la yuhramul muslimu min barakatil ibadah, supaya seorang muslim tidak terhalang dari keberkahan ibadah. Jadi dalam kondisi apapun ya, selalu ada solusi dan kemudahan yang diberikan oleh Allah di dalam syariat Islam ini. Maka jika ada yang mengatakan syariat Islam itu menyulitkan, tidak ya, justru betapa banyak syariat Islam itu yang datang memberikan kemudahan. Yang menjadi catatan adalah tidak satu pun di antara syariat Islam itu yang memberatkan atau yang di luar kesanggupan kita untuk melakukannya. Nah, coba kita tinjau misalnya ya, syariat Islam itu tak ada yang tidak mampu kita lakukan, semuanya dalam batas wajar manusiawi kita ya. Berpuasa, kita mampu berpuasa secara normal itu ya, mampu kita berpuasa. Nah, jika ada sebuah daerah yang kondisi alamnya tidak normal, suasana siangnya panjang, maka di sana muncul lagi kemudahan yang sejalan dengan naturalnya alam raya atau naturalnya manusia. Nah, jadi misalnya malamnya pendek hanya 2 jam, sedangkan siangnya panjang, maka berpuasanya orang yang dalam kondisi negara daerah seperti itu mengikut daerah yang terdekat buka puasanya. Jadi coba tengok di sini ada kemudahan yang Allah berikan. Maka wajar ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada yang menyusahkan kalian di dalam ajaran agama ini. Maka sesungguhnya beragama itu simple, beragama itu menyenangkan. Jadi jangan anggap beragama itu menjadi momok, tidak. Tetapi beragama itu simple, mudah dan menyenangkan. Misalnya adik-adik yang belum menikah, banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kalau ingin menikah, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tolong maharnya jangan diperberat. Lalu Nabi Muhammad SAW memuji perempuan, ya, apa kata Rasul? Wanita terbaik itu adalah yang memudahkan mahar. Coba tengok, ya, jadi adik-adik yang belum menikah ini berpikir-pikirlah segera untuk menikah. Jadi ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ya tidak harus bermewah-mewah, meninggi-ninggikan mahar. Bahkan dipuji oleh Rasulullah, wanita yang terbaik itu adalah yang paling mudah, yang paling bukan murah, tetapi yang memudahkan maharnya. Jadi bukan murah ya, jangan pula nanti diterjemahkan murah, tidak, tetapi mereka yang memudahkan maharnya. Jadi tak satu pun dari ajaran agama kita ini yang datang dalam maksud dia memberatkan. Bahkan apabila engkau tak bisa salat berdiri duduk, tak mampu duduk berbaring, tak mampu berbaring isyarat dengan anggota badan, tak mampu juga hati yang sembahyang, tak mampu juga, berarti itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, maka pada ujungnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridha engkau menjadi Rabbku, Islam menjadi agamaku, dan Nabi Muhammad itu nabi dan rasulku yang menjadi teladan yang kita ikuti sunnahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diuraikan betapa Islam memberikan kemudahan di dalam ajaran-ajarannya, dijelaskan di sini makna tayammum, makna arti tayammum. Secara bahasa kata-kata tayammum, tayammama,
yatayammamu tayammuman. Ya. Kata-kata tayammumun itu di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu. Ya. Memaksudkan sesuatu. Ya. Maka misalnya di sini yuqal, contohnya di dalam penggunaan dalam kalimat tayammamtu fulanan. Jadi jika ada dalam bahasa Arab misalnya kalimat begitu, tayammamtu fulanan, saya mentayammumkan si fulan, maknanya adalah saya bermaksud ya si fulan. Jadi kata-kata tayammum itu maknanya adalah al-qasdu, maksud. Nah, itu pengertian secara etimologi, secara bahasa. Nah, sedangkan pengertian secara syar'i, secara istilah fikih, tayammum itu adalah isalu turabin tahurin, menyampaikan tanah yang suci lil wajhi wal yadaini, kepada disampaikan tanah itu ya. Maksud menyampaikan tadi adalah menggunakan tanah yang suci ya, diambil tanah yang suci itu untuk diusapkan ke wajah dan kedua tangan ya. Itu yang pertama, biniyatin, dengan adanya niat. Jadi tidak sekedar kita menyampaikan tanah lalu dioleskan, diusapkan ke anggota-anggota tertentu, tapi mesti ada niat ya, wa ala wajhin makhsus, dengan model pola yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan pola, tetapi sudah ada polanya. Nah, dari pengertian ini ada 3 yang kita ambil. Yang pertama, ada media tanah yang suci. Ingat, tanah yang suci bukan debu. Berarti boleh tidak kita bertayamum ke dinding atau tiang masjid itu? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena dia bukan tanah. Jadi mesti tanah yang suci. Nah, kemudian harus ada niat. Lalu yang ketiga ya, dengan pola atau tata cara yang sudah disebutkan. Artinya dengan pola atau tata cara yang sudah diatur. Aturan itu dari mana datangnya? Tentu aturan itu datangnya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan tata cara praktisnya ya. Allah hanya mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, yang baik. Tidak disebutkan seperti apa teknisnya. Maka disinilah fungsinya hadis-hadis Nabi, baik perkataan ataupun perbuatan maupun persetujuan, datang menjelaskan seperti apa tata cara, tata laksana melakukan tayamum. Nah, maka adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang kami hormati, tata caranya inilah yang diuraikan di dalam sunnah seperti apa dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang disebutkan dari makna atau pengertian tayammum. Nah, maka fikih itu tidak akan lepas dari dalil. Nah, maka selalu dalam kajian fikih, dalilu masyru'iyatihi alkitabu was sunnah, pensyariatan tentang tayammum itu berasal dari Al-Quran dan sunnah. Maka ingat sekali lagi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya fikih itu selalu dibina atau dibangun di atas dalil. Nah, jadi tidak ada yang tidak berdalil ya. Bisa saja dalilnya Al-Quran atau sunnah
atau bisa jadi ijma, bisa jadi nanti dalilnya adalah qiyas. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan betul. Nah, karena sekarang seolah-olah ada semacam ajakan untuk kembali kepada dalil. Ya. Ajakannya bagus, tetapi pada prakteknya hari ini seolah kalimat itu adalah tuduhan kepada beberapa amalan di tengah masyarakat. Dengan kalimat tersebut seolah amalan itu tidak terikat atau tidak dibangun di atas dalil. Banyak contoh ya yang di lain kesempatan bisa kita uraikan nanti. Nah, apa dalil dari Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Ta'ala mengatakan, wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau kalian dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau di antara kalian ada yang selesai buang hajat, buang air besar, aula mastumun nisa, atau maaf cakap kalian melakukan hubungan suami istri atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, lalu setelah itu semua kalian tidak mendapatkan media air, maka apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, suci, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, lalu usaplah dengan tanah yang suci bersih tadi, usaplah wajahmu dan tanganmu. Nah, ini dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, kemudian dalil dari sunnah, riwayat Imam Muslim, ya, hadisnya sahih, nomor hadis yang ke-522. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida, dan dijadikan seluruh bumi yang terhampar ini semuanya dijadikan boleh sebagai tempat sujud, tempat salat. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan Allah dan dijadikan tanah di muka bumi ini tahura, dijadikan untuk kita, dia bisa dijadikan sebagai media bersuci, tanah-tanahnya suci. Iza lam najidil ma, apabila kita tidak mendapati air. Nah, jadi ada dua poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, bahwa di seluruh hamparan bumi ini semuanya pada prinsipnya, pada asalnya adalah tempat untuk sujud. Nah, maka kita boleh misalnya dalam perjalanan, lalu kita singgah di tepi jalan, kita bentang sajadah, lalu kita sholat, sah-sah, sah-sah saja, tidak masalah, atau misalnya di tengah pasar, ada kondisi yang menyebabkan kita harus salat di sana, tidak masalah, salat bentang sajadah, hatta kita salat di atas tanah pun, selama tidak nampak benda yang najis di tempat kita salat itu, maka salat kita tetap sah, karena seluruh bumi ini dijadikan oleh Allah sah sebagai tempat kita mencecahkan kening kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keabsahan tayamum. Nah, kemudian ada 4 poin yang disebutkan di dalam kitab kita ini yang menjadi sebab-sebab tayamum. Nah, yang pertama apa? Faqdul ma, tidak tersedianya atau tidak adanya air. Ketiadaan air ini sifatnya hissan,
ya, sifatnya secara hissi. Misalnya apa? Hissi itu yang bisa dirasakan, yang nampak, yang seterusnya. Ya, misalnya di sini ka'angkana fi safarin, ketika dia dalam perjalanan umpamanya, walam yajid ma'an, dia dalam perjalanan, dia tidak mendapati air. Ya, atau bisa jadi ketiadaan air ini sifatnya syar'an. Apa dia? Misalnya ka'angkana ma'ahuma, dia memiliki air, ini air, walakinnahu yahtaju ilaihi lisyurbih, tetapi air yang ada ini ya sangat dibutuhkannya untuk ia minum. Nah, misalnya kita dalam perjalanan dari Pekanbaru misalnya ke Sumatera Barat, di dalam perjalanan tadi kita tidak mendapati air. Ada air bekal minum yang kita bawa dari Pekanbaru, tetapi apabila kita pakai air ini untuk berwudu, dia habis, dan otomatis nanti dalam perjalanan kita akan kesusahan disebabkan kehausan. Nah, maka dalam konteks ini dibenarkan kondisi ini menjadi penyebab kita mengganti berwudu itu dengan tayamum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'a fatayammamu, apabila kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Wal muhtaju ilaihi lisyurbihi, orang yang membutuhkan air untuk diminumnya tadi itu sama hukumnya dengan orang yang tidak mendapati atau kehilangan air untuk digunakan sebagai media toharah bersuci. Nah, maka ada dua model di sini. Bisa jadi dalam perjalanan dia tidak mendapati air, atau kasus yang kedua, dia punya air tetapi dibutuhkan air ini untuk minum. Maka dalam kondisi ini ya bisa menjadi penyebab dia mengganti wudhu itu dengan bertayamum. Nah, itu yang sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bu'dul ma'i anhu. Ya, posisi dia dengan air jauh. Jadi posisi dia dengan titik keberadaan air itu jauh. Diuraikan di sini, fa iza kana bimakanin la ma'a fih. Apabila misalnya dia berada di sebuah tempat yang tidak ada air di sana, sedangkan antara posisi dia dengan titik keberadaan air itu jaraknya setengah farsah. Nah, berapa setengah farsah itu? Di dalam ukuran kilometer 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo. Nah, maka fa innahu yatayammam, maka dalam kondisi ini dia boleh bertayamum. Wala yajibu alaihi, dan dia tidak wajib pula pergi ke titik yang ada air tadi, karena ini menyulitkan. Coba tengok kemudahan yang Allah berikan ya di dalam kajian-kajian fikih yang kita baca ini, betapa Islam itu memberikan kemudahan. Jadi posisi dia dengan titik keberadaan air itu jauh. Berapa jauh? Ya, setengah farsah. Di sini disebutkan kilometrin wanis. Itu dalam ukuran jarak kilonya, berarti 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo dari Masjid Raya sampai kemana kira-kira? Ya, kalau 2,5 kilo. Kalau kita lewat dari sini berarti Sudirman daerah mana itu? 2 kilo. Pokoknya pakai GPS saja lah nanti ya, ukur. Atau pakai Waze bisa diukur itu ya, ada jarak. Berarti kalau dari sini ke Panam berarti lebih jauh lagi. Ya, karena dalam perjalanannya normalnya setengah jam. Setengah jam berapa kilo itu, Abah, Mama? Ada ya mungkin 10 kilo barangkali ya. Wallahu alam ya. Pasnya kita tidak bisa menakarnya, tetapi 2,5 kilo
dari titik kita dengan titik keberadaan air, tak perlu kita pergi pula ke sana untuk berwudu lalu pulang lagi ke sini, karena itu ada unsur menyusahkan. Nah, artinya di sini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kondisi menyusahkan itu menarik, memetik munculnya kemudahan-kemudahan di dalam syariat. Nah, ingat kaedahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kondisi memberatkan, kondisi menyulitkan itu menyebabkan adanya muncul kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Nah, maka di sini karena sulit untuk menjangkau air, diberikan kemudahan untuk kita bertayamum. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'azzuru isti'malil ma. Sebab yang ketiga dibolehkan kita bertayamum, uzur, dikarenakan uzur menggunakan air bisa jadi ya hissan, secara hissi, susah pula menerjemahkan hissi ini ya, secara apa tadi kita terjemahkan ya, secara hissi, secara natural ya, barangkali secara natural ada uzur yang muncul ketika kita akan memakai air itu. Misalnya air ada dekat posisinya dengan kita, tetapi ketika kita mengikuti mengambil air tersebut, misal lakinnahu kana biqurbihi aduun yukhafu minhu, tetapi dekat posisi air itu ada musuh yang kita takuti. Misalnya dari titik kita duduk ini, itu tempat berwuduk kita di depan kan. Nah, tetapi di depan tempat wuduk itu ada harimau lapar. Ada harimau sedang lapar. Berani nak kawan-kawan langsung ke sana itu? Dia lagi lapar itu ya. Nah, atau di situ ada kemungkinan bahaya yang menyerang kita. Ada orang gila di situ, patroli aja dia bawa parang tajam ya. Ini kan banyak zaman orang gila sekarang nih yang nyerang-nyerang ke masjid. Misal ya, ini ketua pemuda Podamara nih harus sedia golok juga. Golok kurban. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada orang yang tidak waras mungkin di situ bawa golok, pergi kita ke sana ditebasnya. Ini kan bahaya. Nah, jadi dan dia sepanjang waktu nongkrong di situ. Ada anjing herder misalnya, anjing lapar situ. Ya, kalau datang kita di situ langsung dikunyahnya. Nah, jadi ada yang kita khawatirkan di situ, maka pada saat kondisi itu kita dibenarkan untuk bertayamum. Ya, begitulah detailnya fikih. Ya, walaupun mungkin pada hari ini jarang terjadi kondisi seperti ini, tapi begitulah detailnya fikih. Dia datang membahas yang mungkin jarang terjadi, tetapi jika terjadi nanti kita sudah punya ilmu. Oh, ternyata kondisinya begini, secara hukum Islam diperbolehkan. Atau misalnya uzur memakai air itu disebabkan uzur-uzur syar'i, seperti dikhawatirkan dengan menggunakan air ini akan memunculkan terjadinya penyakit atau mungkin menambah sakit ya, atau ta'akhurus sifat, atau mungkin kalau digunakan air ini kesembuhannya bisa melambat. Nah, ada luka yang parah ya di segenap wajah atau di anggota-anggota tubuh kita, la qadarullah, misalnya luka-luka bakar ya. Nah, itu kalau kena air kan sangat berbahaya ya, atau menambah bahaya sakitnya, atau bisa jadi tidak menambah bahaya tetapi menyebabkan proses penyembuhan menjadi lambat. Nah, maka dalam kondisi seperti ini
wa fi hazihil halat, dalam kondisi seperti ini yatayammam, dia bertayamum, wala yajibu alaihi, dan tidak wajib baginya menggunakan air. Kenapa demikian? Ini lagi-lagi didukung oleh dalil. Apa dalilnya? Kisah tentang seseorang yang ada luka di kepalanya. Jadi ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang luka di kepalanya. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya ini, bolehkah karena luka di kepala saya ini saya ganti mandi wajib saya ya dengan yang lain, dengan tayamum? Ya, apakah saya tetap wajib mandi juga dengan kondisi luka berdarah menganga ini? Ya, sedangkan saya wajib mandi. Apa solusinya? Kata sahabat ini. Ya. Lalu dijawab oleh sahabat yang satunya, ya, tidak ada rasanya alasan yang menyebabkan kamu untuk tidak mandi. Akhirnya mandi juga dia, Pak. Ya, mandi juga dia. Setelah mandi itu menjadi penyakitnya. Karena mungkin infeksi atau apa, luka menganga di kepalanya tadi, akhirnya mati dia. Meninggal. Nah, inilah kisahnya. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini? Innama kana yakfihi ayyatayammam. Padahal cukup bagi dia itu, kata Rasul, dalam kondisi demikian tadi, dia bertayamum. Wa ya'siba ala jurhihi khirqatan. Tutup bekas lukanya. Dia ada luka di sini, tutup. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih perban, ya, atau apapun namanya. Summa yamsaha 'alaiha, ya, lalu diusap, ya, diusap di atas yang luka tadi. Wa yaghsila sa'ira jasadi, lalu ia cuci, ia mandikan, ia wudukkan sisa dari anggota tubuh yang sehat. Nah, disinilah uniknya dari dalil inilah, uniknya di dalam mazhab Syafi'i digabung antara tayamum dengan wudu. Ya, ini uniknya. Ya, ini yang menjadi dalil ya dalam mazhab Syafi'i, di mana dulu kita sudah pernah menguraikan bagaimana teknis ketika kita tangan, kaki yang patah, yang retak, yang luka, saat itu kita memakai perban atau ditutup oleh perban, atau kita misalnya memakai alat tertentu yang dengan itu kita sulit untuk berwudu. Maka dalam kondisi ini dia cukup bertayamum, tapi setelah tayamum dia juga bersamaan dengan itu berwudu. Nah, sudah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Ini yang uniknya mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena mengamalkan hadis ini. Ya, karena Rasul mengatakan, ya, dia cukup bertayamum, setelah itu ia tutup, ya, atau sebelumnya ia tutup lukanya tadi, ya, setelah itu ia usap, ya, setelah itu baru ia cuci atau ia wudukkan anggota-anggota badan yang sehat. Nah, jadi di sini juga menjadi dalil tidak bisanya ada uzur, ya, memakai air itu menjadi alasan atau penyebab bolehnya kita bertayamum. Nah, kemudian yang terakhir dari sebab-sebab tayamum ini, al-bardus syadid, yang keempat. Jadi kita ulang dulu. Yang pertama, tidak mendapatkan air atau jauhnya titik air dari posisi kita, atau ada uzur yang menyebabkan kita tidak mampu menggunakan air. Yang keempat, ya, itu secara ringkas tadi. Yang keempat, al-bardus syadid, kondisi dingin yang bersangatan. Jadi dingin kondisinya ketika itu. Maka bagaimana? Ya, penjelasannya, allazi yukhafu ma'ahu isti'malul ma, kondisi dingin yang mencekam, yang menusuk tulang, ya, kita, yang dikhawatirkan dalam kondisi itu ketika kita memakai air, ya, sangat membuat kita menggigil. Walam yakdir ala taskhini,
tapi kita tidak punya pula kemampuan untuk menghangatkan air tadi. Ya, jadi kondisi di musim dingin yang sangat dingin, kebetulan di rumah kita tidak memiliki pemanas air, ya, atau untuk memanaskannya juga sulit. Nah, ini untuk di wilayah Pekanbaru agaknya tak ada terjadi ya, tapi ini terjadi di wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim. Dan kita merasakan ketika kita dulu kuliah di Kairo, di Mesir, itu di bawah 0 derajat, ya, di bawah 0 derajat. Itu kaos kaki 2, kemudian celana 3 helai, ya, kemudian baju dalaman yang ketat dibalut dengan baju panjang, kemudian dibalut lagi dengan jaket. Itu di puncak musim dingin itu. Nah, kalau menyentuh air tuh rasanya gimana gitu ya. Nah, bahkan hujannya itu, hujan yang turun itu hujan es batu. Di sebagian daerah sudah bersalju. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita juga tidak mampu menghangatkan air. Ya, menghangatkan air enggak masalah. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Yang bermasalah kemarin adalah air yang terpanggang oleh sinar matahari. Itu yang air musammas. Nah, kita menghangatkan juga tidak bisa. Nah, maka pada saat itu boleh kita bertayamum. Kenapa? Lagi-lagi didukung oleh dalil, ya, dari perbuatan sahabat yang dijustifikasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Amr bin As radhiyallahu anhu tayammama an janabatin, dia bertayamum disebabkan ganti dari junubnya. Jadi dia dalam kondisi junub, normalnya kan harus mandi, tapi dia mengganti dengan tayamum. Kenapa? Karena saat itu musim dingin yang bersangkutan. Jadi kalau mandi juga dia pada saat musim dingin itu bisa mendatangkan mudarat. Nah, jadi begini kondisinya. Wa aqarrahun nabi, dan nabi mengakui ini boleh. Nah, jadi ini bersandar tegak di atas dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Hakim, begitu juga Imam Ibnu Hibban. Menurut Imam Hakim standar hadis tadi sahih. Jadi kalau sahih itulah yang sah diamalkan. Nah, tetapi terakhir ada yang menarik di alinea terakhir dari kitab ini, lakinnahu yaqdis shalah fi hazihil halati 'inda wujudil ma. Hanya saja dia mengqadha salatnya dalam kondisi ini jika air yang sudah tersedia. Jadi ada air hangat misalnya, maka diqadhanya salatnya jika mendapatkan air yang pantas bisa digunakan untuk berwudu di saat kondisi dingin yang bersangatan tadi. Misal, ya, dia udah sholat dengan tayamum, ternyata masuk sholat zuhur, masuk waktu asar, ya, di dalam waktu asar bisa jadi dia mendapatkan air yang hangat. Ada orang yang mengantar misalnya, atau ada orang yang menghadiahkan. Nah, dan cukup dia berwudu, maka dia mengqadha salat zuhurnya tadi, salat lagi 4 rakaat sebagai qadhaan. Jadi dalam kasus yang keempat ini ada qadha jika dia ternyata mendapati air, artinya mengulang salat sekalipun masih di dalam waktu salat ataupun setelah keluarnya waktu salat. Itulah barangkali mengulang-ulang kaji dalam pasal tayamum ini. Walaupun mungkin tayamum ini jarang kita amalkan, tetapi ini perlu kita pelajari, dan banyak juga dalam perspektif mazhab Syafi'i ini terjadi dulu ketika kita membawa jamaah umrah, mereka bertayamum dengan debu-debu yang ada di pesawat. Nah, ini dalam perspektif mazhab Syafi'i belum dibolehkan. Nah, maka karena harus dengan debu tanah yang suci, dan berwudu pun masih sangat mungkin, ya, berwudu pun masih sangat mungkin dalam pesawat itu,
Bukan ramai-ramai kita ke kamar mandi toiletnya untuk berwudu, tidak. Masih sangat mungkin kita bawa spray berisi air, ya, semprotkan ke muka, semprotkan ke tangan, semprotkan ke sedikit, cukup ya, segini saja. Oh, ini udah banyak ini. Spray sedikit saya udah bisa digunakan untuk berwudu. Jadi kami melihat dalam kondisi tertentu, belum lagi dalam pesawat itu kita harus bertayamum. Nah, masih bisa diakali. Demikian yang bisa kita sampaikan. Apa ada pertanyaan baik secara online ataupun secara offline? Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Baik. Ini agak dengar tidak tadi nih. Apa tadi, Pak? Oh, penggunaan kaos kaki ganti dari khuf gitu ya. Nah, jika kaos kakinya tebal ya, tebal, bukan kaos kaki yang simple dikit tipis gitu ya, maka kalau tebal itu boleh dia masuk ke dalam kajian al-mashu 'alal jawrab ya, mengusap kaos kaki, tapi kaos kakinya harus tebal ya. Tapi kalau kaos kakinya tipis itu tidak boleh, jadi harus tebal. Kalau kita di Mesir kan tebal-tebal itu kaos kakinya, bahkan dua helai kaos kaki yang sangat tebal sekali, atau satu helai yang sangat tebal sekali, maka dia dikiaskan kepada khuf ya, sepatu yang menutup mata kaki yang tebal, yang tidak perlu kita cuci tetapi cukup diusap saja, jadi boleh ya. Demikian, karena waktu isya sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jika ada keluarga kita yang sakit pada saat ini, Allah berikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.